You can never go wrong in studying new things gitu kan. Itu juga yang bikin retail jauh lebih bersemangat untuk masuk emiten-emiten konglo ini ya. Kalau misalnya tesis gue salah, ternyata dia nggak breakout dan nggak momentum, tuh gue udah pasti cut loss. Mau seberapapun besar capital kamu, jangan pernah sampai drawdown dari equity-nya itu melebihi 10%. Halo generasi investasi, kenalin saya Brian yang akan memandu Market Talks kali ini, di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas lebih lanjut tentang euforia dari saham konglomerasi versus prospek dari big banks untuk kedepannya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat expert di capital market, oleh karena itu mari kita sambut Bro Emir Parengkuan selaku co-founder dari Cak Investment Club. Halo Bro Emir, gimana nih kabarnya? Bro, sehat alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini Bro, kira-kira belakangan ini kesibukannya ngapain aja sih? Belakangan ini gue kan sebenarnya gue kerja di Mandiri Sekuritas kan. Tapi belakangan ini gue baru aja resign untuk fokus full time trading dan juga put all of my effort into Cak Investment Club. Ya, itu komunitas gue kan. Jadi ya gue pengen fokus di situ dan juga produce konten dan juga personal branding di akun Instagram gue dan macam-macam gitu sih. Wah, menarik banget. Berarti kalau misalnya untuk story dari perjalanan pertama kali Bro Emir sendiri masuk ke capital market itu gimana Bro? Mungkin boleh diceritain? Oke, gue mulai masuk ke capital market itu di akhir 2021 kan. Waktu itu gue baru selesai kuliah. Kuliahnya pun jurusannya investment and financial risk management. Wih, asik banget kayaknya. Sebenarnya gue juga ngambil cuman gara-gara kedengerannya asik doang. Waktu itu gue belum ada passion ke finance sama sekali. Terus begitu gue lulus di sekitar Juli atau Agustus, gue itu mulai mempertanyakan jalur hidup gue itu mau kemana gitu kan. Apakah gue mau ngikut keluarga gue yang emang udah expert banget di dunia saham, atau gue pengen pave my own path ke bidang yang lain gitu. Kalau gue passionate-nya itu sebenarnya di konservasi laut, konservasi alam, dan tadinya gue pengen menyimpang ke situ. Cuma tiba-tiba gue dapat opportunity dari waktu itu Sukor Sekuritas untuk intern selama 3 bulan. Dan karena kebetulan waktu itu gue juga belum ada opportunity lain ya, maksudnya gue belum apply ke university lain atau dapat job offer dari mana-mana. Gue pikir ya why not gitu kan, ya tambah-tambah aja, anggap aja itu kayak nambah-nambah ilmu lah. You can never go wrong in studying new things gitu kan. Jadi gue decide untuk ambil internship tersebut, tapi dalam perjalanan 3 bulan itu tiba-tiba gue diajarin trading mulai dari technical, fundamental segala macam. Tiba-tiba mata gue kebuka, yang tadinya gue di kuliah itu bosen banget pelajarin finance. Ternyata kalau teori sama praktis itu sangat-sangat beda. Dan ketika gue ngalamin praktikalnya seperti apa, barulah gue kecanduan dengan pasar modal. Dan dari situ ya udah keterusan aja, gue pindah ke Indo Premier dan sekarang Mandiri Sekuritas. Lama-kelamaan gue semakin serius untuk build my trading skills. Dan juga untuk sharing-sharing apa aja yang gue pelajarin ke orang-orang sekitar gue gitu. Oke, mungkin itu kita udah dengar ya dari latar belakang atau background dari Bro Emir sendiri yang sangat berpengalaman di dunia capital market, terutama dari latar belakang pendidikannya, selanjutnya juga latar belakang dengan pengalaman berbagai pekerjaannya di berbagai sekuritas besar seperti itu. Nah, mungkin kita masuk nih Bro Emir ke segmen yang pertama, di mana kita akan membahas dari euforia saham-saham konglomerasi melawan saham-saham big banks. Okay. Dimana kalau kita bandingin nih, khususnya di tahun 2025 ini, di mana IHSG itu udah all time high sebanyak 22 kali di tahun ini. Ya. Dan growth-nya itu di angka 21%, yang kita tahu bahwa secara average sebenarnya growth IHSG paling di 6% atau 5% gitu. Nah, pertumbuhan ini kan sangat ditopang oleh saham-saham konglomerasi tadi. Nah, kira-kira kenapa sih bro, kalau saham-saham konglo ini tuh bisa naik gila-gilaan dan bisa menopang IHSG seperti tadi? Oke, kalau dari saham konglonya sendiri, kalau kita lihat top 10 market cap-nya aja ya. Top 10 market cap-nya itu kayaknya lebih dari 50% itu isinya saham-saham konglo semua kan. Dan kalau secara kenapa konglo itu nge-lead dibandingkan fundamental, menurut gue beberapa tahun kebelakang ini, khususnya mulai dari sejak COVID ya. Mulai sejak dari COVID itu kita itu lebih interestednya in growth story dibandingkan value story gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang fokusnya ke value, itu biasanya of course lebih milih saham-saham fundamental yang undervalued gitu kan. Tapi kalau sekarang fokus market
itu lebih ke yang growth-nya itu ke depannya bisa seperti apa. Makanya saham-saham Konglo yang walaupun pair-nya udah bisa 100, mungkin bahkan 1000 gitu kan. PBV-nya juga sama, nggak masuk akal. Tapi karena saham-saham Konglo ini banyak inisiatif-inisiatif kayak corporate action, akuisisi, merger, right issue, apa segala macam. Inilah yang membuat investor-investor justru lebih tertariknya kayak, oh oke, sekarang mahal. Tapi kedepannya masih ada A, B, C, D, E, F, G yang belum dihitungkan ke hitungan fundamentalnya. Gitu. Makanya kenapa sekarang emang jauh lebih flow-nya itu lebih deras di saham-saham Konglo. Dan untuk sekarang sih belum kelihatan ada slowing down ya untuk sekarang ya. Nah, mungkin kalau tadi yang Bro Emir bahas tentang top 10 market cap yang sekarang udah shifting ke saham-saham konglomerasi, dengan mereka ini kan free float-nya kecil nih, Bro. Iya. Apakah dengan free float-nya yang kecil dan banyak partisipasi dari investor retail yang sekarang cukup masif ke dalam pasar ini sendiri, apakah mereka jadi justru memilih untuk invest ke saham-saham yang free float-nya kecil dan mempercayakan uangnya kepada konglomerasi ini dengan alasan tadi, growth-nya cepat dan masih ada story-story di belakangnya seperti itu? Menurut gue bener, karena free float dan real free float itu kan beda ya. Kalau misalnya kita lihat di data, misalnya ada free float 10% gitu. Belum tentu real free float-nya itu benar-benar 10%. Yes. Karena kebanyakan di bursa kita itu, walaupun free float-nya 10%, bisa aja setengahnya sebenarnya itu dipegang oleh friends and family dari emitennya, Yeah. gitu kan. Dan memang sudah terbukti bahwa yang free float-nya kecil seperti itu dan udah dikuasain sama pengendalinya, itu jauh lebih mudah untuk ditarik ke sekian harga gitu loh. Kalau misalnya let's say kayak Pak PP gitu kan, dia kan ada target untuk MSCI. Kalau dia targetnya MSCI, dia itu misalnya let's say Petro mau masuk MSCI di harga misalnya 20.000 gitu. Kalau dia mau naikin ke 20.000 dengan real free float yang kecil, itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan kalau saham-saham lainnya itu dengan free float yang misalnya 50%. Karena ya kalau misal free floatnya 50%, of course saham beredarnya itu terlalu banyak sehingga siapapun bisa masuk, dan kalau misalnya siapapun bisa masuk itu pasti akan membutuhkan waktu dan uang yang jauh lebih banyak untuk emitennya sendiri untuk menaikkan harga yang mereka inginkan gitu sih. Nah, terkait tadi nih, Bro. Jadi kalau kita bahas mungkin tadi Pak PP, itu dia misalnya targetnya banyak emiten-emiten yang udah masuk ke MSCI. Ya. Mungkin sisa PTRO dan juga CDIA yang belum masuk ke MSCI. Nah, apakah Bro Emir sendiri melihat bahwa konglomerasi-konglomerasi ini menargetkan MSCI itu sebagai exit liquidity, atau justru setelah masuk MSCI, mereka dapat cash yang cukup besar, dipakai lagi untuk story-story selanjutnya gitu? Oke, ini harus case by case ya. Karena kalau kita lihat Pak PP, dia itu sebenarnya kalau Pak PP itu lebih ke exit liquidity. Jadinya dia beli banyak, dia masukin ke MSCI, barulah dia exit di situ kan. Contohnya seperti TPIA. TPIA habis masuk MSCI langsung udah kayak kuburan kan sahamnya kan, udah nggak ada yang tradingin, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, di situ-situ aja harganya. Tapi case kedua adalah ketika baru satu saham dari grup Konglo ini yang baru masuk MSCI. Contohnya kayak grup Bakri kemarin. Pertama itu kan BRMS, ya kan. BRMS itu waktu itu masuk, waktu itu dia masuk Gold Index, Ya. yang harganya langsung gap up kalau nggak salah kayak 20%-an ya. Hampir arah ya. Iya, hampir arah. Terus ketika dia masuk Gold Index ini, biasanya kan ekspektasi orang-orang adalah, oh oke, ini udah gap up gede, besoknya pasti turun, abis itu langsung turun terus, nggak bakal naik-naik lagi gitu kan. Nah ini dia anomali sendiri nih kemarin. BRMS dia udah naik 20% gap up gara-gara masuk indeks tersebut. Emang besoknya turun, tapi ternyata abis itu langsung rebound mencapai high yang dibuat oleh gap up tersebut gitu kan. Nah selain itu dia juga masuk MSCI, dan dia of course dia dapat dana segar dong ketika dia masuk MSCI ya. Nah ini baru BRMS doang yang masuk. Sedangkan masih ada anak-anak lainnya yaitu Bumi, Dewa gitu kan. Itu dua emiten Bakri yang paling besar potensinya untuk masuk MSCI. Jadi dibandingkan dia exit langsung di BRMS full, lebih mending kalau misalnya dia dapatkan dana segar dari MSCI itu, lalu baru diputar lagi ke Bumi,
atau Dewa gitu kan. Habis itu diputar lagi biar dua-duanya masuk ke MSCI, barulah dari situ complete exit gitu. Jadi kalau sekarang Pak Bakri ini agendanya belum selesai. Berbeda dengan Pak PP yang sisa mungkin CDIA sama Petro untuk large cap-nya ya. Jadi kalau Pak PP menurut gue view gue itu di 2026 masih ada napasnya, tapi udah nggak begitu panjang. Dan untuk nextnya itu Bakri masih akan main ya untuk Bumi sama Dewa. Dan nextnya menurut gua akan ada rotasi ke Konglo lainnya gitu. Oke, berarti kan kayak Bro Emir sendiri bilang akan ada rotasi ke Konglo lainnya ya. Mungkin kepentingannya sama MSCI atau ekspansi dan lain sebagainya, yang dimana ada story. Dan mereka biasanya akan ada kepentingan untuk jagain harga. Jadi kalau kita lihat misalnya Petro, broker HP Henan Putira itu terus akumulasi kan untuk ngejagain harganya supaya dia bisa masuk MSCI di periode 2026. Nah, apakah itu hal-hal seperti itu yang jagain harga dalam tanda kutip membuat saham-saham konglomerasi ini jauh lebih menarik ketimbang saham-saham big banks yang cenderung liquid dan nggak ada kepentingan untuk jagain harganya gitu? Yes, kalau misalnya saham Konglo ini juga sebenarnya kan ini udah kayak rahasia umum ya, kayak misalnya HP gitu kan. Itu brokernya yang sering dipakai sama Pak PP gitu. Udah gitu ada juga kayak misalnya Om Happy Hapsoro. Dia biasanya pakai ES atau MU gitu kan. Itu kan udah kayak rahasia publik lah. Kalau misalnya lihat kode broker tersebut di misalnya kayak Bufa atau apa, ya itu Pak Happy gitu kan. Nah, itu juga yang bikin retail-retail jauh lebih bersemangat untuk masuk ke emiten-emiten Konglo ini ya, karena jauh lebih mudah dibaca. Bandingkan sama BBCA misalnya. Kalau BBCA kita sangat-sangat berpatokan kepada asing. Tapi asingnya juga kadang-kadang cuman taruh-taruh bid doang. Iya sih akumulasi, tapi akumulasinya sampai kapan? Bisa tiba-tiba kayak contohnya kayak kemarin itu BRIS. BRIS diakumulasi 3 bulan, 4 bulan ada kali, lebih mungkin. Tapi ternyata habis diakumulasi justru malah breakdown gitu kan. Jadinya kalau untuk big banks yang biasanya cenderung didominasi sama asing, itu ngebacanya jauh lebih sulit. Kalau misalnya dia emang udah diakumulasi, itu nggak menentukan bahwa dia pasti akan naik gitu. Berbeda dengan saham-saham Konglo yang jauh lebih mudah dibaca kalau untuk menurut gua. Nah, mungkin kalau kita bahas dari segi finance-nya, konteks risk and return nih Kak, kira-kira gimana sih kalau misalnya di saham-saham tadi yang free float-nya kecil itu kan otomatis risk-nya sebenarnya lebih besar ya. Kalau misalnya kita lihat kayak saham Pak PP, misalnya brandnya ARB, nah makanya Petro dan kawan-kawannya juga ARB gitu. Tapi apakah worth it dengan return-nya? Karena risk yang harus kita bayar kan tadi volatilitas jangka pendeknya itu sendiri. Benar. Kalau untuk risk itu sebenarnya subjektif ya. Gimana caranya lu masuk, entry-nya gimana, position sizing-nya berapa, apakah lu tega cut loss atau enggak. Jadi untuk risknya sendiri ini sangat-sangat subjektif. Kalau misalnya untuk gue sendiri nih, gue main di saham-saham Konglo, kalau misalnya gue udah punya conviction, itu gue udah pasti all in margin gitu kan. Tapi dengan catatan kalau misalnya tesis gue salah, dengan artian gue selalu beli saham ini di turning point di mana ini antara sahamnya mau momentum dan rally kenceng, atau dia lanjut turun gitu kan, terus masih fase akumulasi lagi gitu. Kalau misalnya tesis gue salah, ternyata dia nggak breakout dan nggak momentum, kayak misalnya sekitar 2%, 3% itu gue udah pasti cut loss. Jadi ruang ini gue kecil banget, risk tolerance gue kecil banget kalau misalnya gue ada posisi all in margin kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga yang trading ya atau investing, kalau investing beda lah, biasanya itu pakainya margin of safety. Itu beda lagi perhitungannya. Tapi kalau untuk trading, gue sarankan teman-teman itu mau seberapapun besar capital kamu, jangan sampai drawdown dari misalnya equity lu 100 juta gitu. Jangan pernah sampai drawdown dari equity-nya itu melebihi 10%. Artinya 90 juta itu udah paling rendah, jangan sampai melebihi itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita udah turun lebih dari 10%, misalnya kayak 11, 12, 13, 14, 15%, itu untuk ngebalikin ke break even-nya lagi, itu nggak simetris. Jadi dia kalau kamu loss 15%, itu untuk ngebalikin ke break even nggak 15%, itu mungkin kayak sekitar 20%-an gitu. Sama logikanya kayak
kalau lu loss 50%, kan lu butuh beggar untuk bikin break even gitu kan. Kalau misalnya kita cuman loss 10%, 10% itu tuh titik di mana kalau misalnya kita mau break evenin itu masih simetris. Turunnya 10%, kita naik 10% lagi itu masih tetap break even gitu. Jadinya itu yang harus dicatat kalau misalnya kita trading ya. Nah, mungkin dengan resiko tadi ya, dengan adanya katalis MSCI sekarang, itu mungkin nggak, bro? Kalau ke depannya itu misalnya ada saham-saham konglo lagi yang masuk, mungkin Petro atau saham-saham lainnya, itu bikin justru downgrade MSCI-nya itu sendiri. Mungkin kalau misalnya downgrade itu kan di emerging market yang pasti kalau di Indonesia yang bakal terdampak outflow gila-gilaannya ke banks. Tapi juga resikonya itu kalau misalnya nggak masuk MSCI atau ada perubahan aturan di MSCI, biasanya kan yang langsung respons itu kayak saham-saham PPP langsung ARB dan lain sebagainya gitu. Worth it gak bro untuk diambil risknya atau tetap main safety? Sementara kan dua-dua ini sebenarnya risknya kalau mau kita main ke saham konglo ataupun ke saham bank sebenarnya dua-duanya ada resiko untuk outflow asing itu. Iya. Ini kita harus lihat kalau misalnya ambil contoh case saham Pak PP ya. Kalau menurut gua saham Pak PP walaupun masih ada agendanya sekarang, contohnya kayak Petro gitu ya. Menurut gua risk rewardnya itu udah nggak masuk. Karena untuk narik MSCI dia mesti berapa sih gitu kan. Yang kedua, dia agendanya udah dikit banget. Tinggal CDIA sama di tahun depan ada IPO Intam gitu. Jadi risk rewardnya menurut gue udah ya rewardnya ada, cuma risknya jauh lebih besar. Kalau misalnya ada kenapa-napa, dia bisa turunnya kayak gila-gilaan gitu kan. Apalagi kalau HP-nya ikut ngedump gitu, nggak ada yang jagain kan. Nah, sedangkan kalau misalnya di konglo-konglo lain yang memang dia itu masih panjang napasnya di mana baru ada sedikit atau satu emiten yang baru masuk MSCI seperti Grup Bakri, menurut gue masih worth it untuk dihajar gitu. Karena pertama, story-nya masih ada, narasinya masih oke gitu kan. Contohnya kayak Dewa. Dewa itu kan dia naik kenceng-kenceng gila-gilaan karena tiba-tiba ada keluar news bahwa tambang Gayo akan di restructure di bawah Dewa. Yang artinya Dewa itu nanti bakal berubah nih segmen bisnisnya. Yang tadinya kontraktor tambang doang jadi pertambangan emas gitu kan, karena ada Gayonya. Nah, ini kan bikin orang-orang ngiler nih. Wah, kalau misalnya tiba-tiba ada Gayo dengan harga emas sekarang, bisa valuasinya berapa gitu. Kalau misalnya bukan, dan ini nge-attract-nya bukan trader-trader doang. Orang-orang fundamental pun juga pasti ngiler-ngiler gitu kan. Pasti mereka lebih tahu lah nomor-nomornya kayak gimana. Dan hitungan ke depannya, forecast 5 tahun ke depan, earnings-nya bakal seperti apa, itu mereka yang lebih tahu. Kalau gue jujur nggak ngerti gitu kan. Cuma gue tahu story-nya ada, narasinya oke. Secara transaksi, chart juga bagus. Jadi ya gue cukup conviction gitu untuk Dewa. Apalagi target MSCI masih jauh di 1.200, sedangkan harga sekarang berapa ya terakhir? 500-an. 550 ya? Ya sekitar 550 lah. Ya mungkin kira-kira gitu sih. Nah, kalau terkait dengan prospek dari fundamentals atau banks ini kira-kira kapan nih bro? Bakal shifting lagi tuh dari konglo balik ke banks lagi. Karena beberapa di IHSG kita juga kita lihat ada beberapa shocks kan. Ada di kapan itu di bulan Desember itu shocks pindah di mana banknya cukup rally dan kemudian besokannya koreksi lagi itu terkait dengan banksnya. Kira-kira kapan nih bro bakal kembali lagi ke banks dan beneran kembali gitu? Oke, menurut gua flow ke banks atau ke saham-saham fundamental blue chip gitu, menurut gua akan terjadi soon ya. Hopefully next year sekitar Q2 atau Q3 itu udah mulai kelihatan balik flow-nya ke situ lagi. Apalagi kalau misalnya kita consider konglo-konglo ini semua naiknya udah kayak orang gila ya kan. I think sooner or later orang-orang juga bakal TP. Dan kalau misalnya semuanya udah oke, kuncinya adalah sekarang real sektor kita itu masih kurang oke. Kalau real sektornya kita udah perform, udah menghasilkan, pertumbuhan ekonomi juga udah oke, itu udah pasti baru banks kita gila-gilaan. Karena selama real sektornya itu weak, itu pasti kayak pinjaman ke bank, perputaran kredit segala macam, itu pasti akan tetap slow. Jadi secara growth juga banksnya biasa-biasa aja. Makanya juga sekarang stagnan-stagnan kan. Jadi yang kita pengen lihat adalah semoga Pak Purbaya, Kemenkeu kita, dan pahlawan gua semoga dia bisa bikin policies yang bikin growth kita oke.
dan semoga mendukung real sektornya kita juga agar perbankan bisa naik lagi gitu. Oke, berarti kita harus nunggu dari bisnis cycle-nya itu sendiri bisa jalan lagi dan Yes. ada growth-nya. Betul. Nah, mungkin untuk kedepannya nih Kak, kira-kira gimana sih dari konteks dari Big Bang ini sendiri tuh bakal dia manggung lagi dan jadi penopang IHSG. Jadi nggak cuman flow-nya pindah, tapi lebih ke arah Konglo-nya ini manggung juga, tapi Banks-nya juga manggung. Jadi dua-duanya manggung dan IHSG-nya kita bisa terus naik terus nih dari segi market cap. Kalau ini sebenarnya kita lihat dulu kan kalau chart IHSG itu sekarang terakhir hampir 8.800 ya. Kayak sekarang 8.000 berapa sih? 8.600-an ya? Iya. 8.600. Tapi kalau kita lihat sebenarnya untuk ngukur indeks blue chip kita itu seperti apa, biasanya gue lihat LQ45-nya. Di mana LQ45 kalau kita bandingin sama indeks-indeks lain di Asia, mau dari Cina, Vietnam, Filipina segala macem, itu indeks kita itu LQ45 masih ketinggalan banget. Yes. Itu masih downtrend dan ya bisa dibilang sideways lah gitu kan. Jadi kalau misalnya dua-duanya naik, itu IHSG kita luar biasa kencengnya, itu akan luar biasa banget ya. Mungkin 10.000 bisa tutup mata kali, kayak dan gue berharap juga seperti itu. Dan tapi balik lagi, apakah real sektornya bisa mendukung atau enggak gitu kan? Apakah data consumption di Indonesia itu bisa membaik? Karena kan yang menopang ekonomi kita kan consumption dari masyarakat gitu kan. Nah ini harus kita lihat di 2026 perkembangannya seperti apa. Apakah Pak Purbaya akan perform? Dan kalau misalnya iya, gue cukup confident IHSG bisa rally terus-terusan sih. Oke, mungkin kita masuk ke segmen pertanyaan dari netizen nih Kak. Boleh. Kira-kira bagaimana tanggapan Kakak di saat saham Pak Prayogo atau saham Pak PP yang disebut gorengan? Wah ini sih sama anaknya pahlawan gue yang ngomongnya ya. Sebenarnya gorengan itu apa sih? I think semua saham di IHSG juga bisa dibilang gorengan gitu. Kalau misalnya kayak BCA, sekarang kan BCA bid offernya rata-rata paling kayak 20.000 lot gitu kan, 10.000 lot, paling yang paling tebelnya kayak adalah 100.000 lot gitu. Tapi itu ya jarang banget gitu kan. 20.000 lot kalau di BCA sekarang itu harganya berapa ya BCA ya? 8.000-an. 8.000-an, berarti itu 16 M satu lotnya, ya kan? Satu tiknya. Satu tik. Kalau di satu tik itu bisa 16 M, 16 M itu relatif kecil ya untuk menggerakkan BCA gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya dana, let's say 100 M gitu, dia bisa aja goreng BCA gitu kan. Walaupun ya of course paling berapa tik sih gitu kan. Tapi sama aja menurut gua kalau misalnya BCA naik even 1%, 2%, itu kan impactnya ke IHSG lumayan berasa ya gitu. Apalagi ada juga saham-saham anomali menurut gua yang kayak DSSA gitu. Yang market cap-nya gede banget tapi sama sekali nggak liquid. Yes. Tapi lu dengan modal yang relatif kecil, lu bisa goreng sampai ARA gitu kan. Dan itu bisa pengaruh ke IHSG-nya banyak banget gitu. Banyak. Jadi kalau gue ditanya apakah Petro gorengan, menurut gue iya. Tapi begitupun juga BCA, BRI, BMRI, menurut gue semua gorengan kok gitu. Dan I don't think gorengan itu bad gitu loh. Selama exitnya bukan ke retail, mau siapapun yang goreng itu ya silakan digoreng, I'm happy. Kan itu kan yang bikin market rame kan. Ada liquidity providernya lah istilahnya gitu. Jadi apakah saham gorengan itu bad? I don't think so. Selama end goal-nya bukan untuk nyiksa retail. Kayak misalnya saham dada gitu kan. Itu kan jahat. Asal agendanya nggak seperti itu, ya menurut gue fine-fine aja sih. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara Bro Emir sendiri itu mempelajari bid offer? Mungkin tips and trick buat para penonton di sini untuk pemula sebagai metode analisis selain teknikal ataupun fundamental. Oke, untuk ilmu bid offer, gue mesti shout out dulu untuk suhu gue, Hengki Adinata. Thank you udah ngajarin gue untuk ilmu bid offer. Tapi advice gue begini, kalau misalnya lu mau belajar bid offer,
Lu fokus ke satu atau dua saham aja. Misalnya Bumi sama Dewa gitu. Setiap jam 9 sampai akhir market, Bumi Dewa order booknya lu buka dan lu screen record gitu. Lu screen record setiap hari gitu kan. Dan pertama-tama udah lu screen record aja terus sampai lama-lama ada kejadian signifikan di Bumi atau Dewa. Misalnya dia breakdown atau breakout gitu. Terus yang penurunan atau kenaikannya signifikan banget kayak 10%, 15% bahkan sampai arah gitu ya. Ketika momen itu terjadi, barulah kalian buka lagi recording yang kemarinnya gitu kan. Kalian perhatiin nih, misalnya breakoutnya itu di harga 400 gitu. Kalian perhatiin di hari-hari sebelumnya tuh sebelum dia mencapai harga 400, bid offernya tuh seperti apa? Transaksinya gimana? Mulai dari frekuensi per ticknya itu tipis atau tebel gitu. Yang makanin di offer sekali makan itu kayak 1000 lot, apa kayak langsung jebret hilang 200.000 lot gitu misalnya. Itu kan kalau misalnya ada orang yang sekali hajar langsung 200.000 lot, 500.000 lot, itu kan most likely bukan retail kan. Itu antara big player, asing, atau bandar gitu. Jadi itu yang bisa kita perhatiin, tapi ya memang harus rajin banget ya. Itu to be honest something yang very very boring kalau misalnya kita nggak obses sama pasar modal gitu. Dan nggak semua orang bisa endure the boredom and the stress of learning bid offer. Jadi itu pesan gue sih. Udah record aja semuanya. Habis itu ketika ada kejadian spesial, kita backtrack, kita liatin gimana alurnya sebelum dia bisa breakout atau breakdown ini, alur bid offernya seperti apa. Kita cekin satu-satu setiap menit, setiap detik, setiap jam gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih bro, kira-kira sektor atau prospeknya gimana nih di tahun 2026 untuk IHSG sendiri? Untuk 2026 gue sendiri masih sangat-sangat bullish, especially di sektor komoditas ya. Belakangan ini komoditas kayak gold, silver, copper, aluminium, met coal, batu bara, ini kenaikannya luar biasa dari kemarin. Mainly karena demand dari China gitu kan. Dan I think ini bukan sesuatu yang one off doang, tapi ini bisa continue sampai 2026. Semoga ya selama mungkin lebih bagus lah ya. Tapi dari sektor-sektor komoditas ini ada peraturan juga dari ESDM kita bahwa di 2026 kan ada pemangkasan produksi nikel sama batu bara kan. Dan ini dua ini komoditas yang selalu bisa dibilang oversupply. Supply-nya ada, demand-nya nggak ada gitu kan. Bukan yang demand-nya nggak ada ya, supply-nya jauh melebihi demand gitu. Dan untuk nikel especially, kalau emang dipangkas produksinya, semoga harga nikel ini bisa recover. Dan dari kemarin saham-saham nikel ini naik karena banyak yang ada corporate action lah, ada sentimen apa, tapi bukan karena kenaikan harga nikelnya sendiri. Kalau misalnya di-combine yang tadi dengan kenaikan harga nikel, menurut gue itu kenaikannya akan luar biasa. Jadi very very worth it untuk mantau sektor komoditas di 2026. Oke, terakhir nih Bro Emir. Jadi kita bakal masuk ke quick question saja. Yep. Cuman dijawab pilihan aja, A atau B gitu. Boleh? Fundamental atau technical? Technical. Bid offer atau broksum? Bid offer. Bubble Konglo bakal pecah atau enggak? Soon. Oke, jadi mungkin itu sebagai penutup juga. Thank you banget Bro Emir. Nah, itu tadi diskusi kita soal euforia saham konglomerasi dan juga prospek big banks ke depan. Banyak insight yang menarik yang kita bisa tarik dari Bro Emir itu sendiri, mulai dari analisa transaksi, gimana cara kita paham bid offer, cara recordnya tadi yang udah dijelasin dari awal, untuk kita praktekin sendiri, overview saham big banks dan juga prospek di tahun 2026. Thank you banget nih buat Bro Emir yang udah sharing perspektif dan juga pengalamannya hari ini. Semoga obrolan ini bisa bantu teman-teman semua ngelihat market dengan sudut pandang dari seorang profesional. Buat kalian yang ngerasa episode ini relate atau bermanfaat, boleh banget buat kasih like, komen, share, dan subscribe di channel KSPM FEBUI dan juga di channel Cak Investment Club. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Brian. Gue Emir. KSPM FEBUI, Generasi Investasi.